Eureka! Pak Li. Apa yang membawa kamu ke sini? Kamu tidak muncul selama beberapa hari. Aku sibuk. Pak Li, apakah Anda mencari pekerja paruh waktu? Aku sudah tua dan butuh bantuan. Aku ingin seseorang yang bisa membantuku di toko. Aku kenal seseorang. Dan kamu bisa punya seorang magang. Bagus kan? Kuharap kamu benar. Tiramisu kan? Ya. Silahkan duduk. Aku akan ambilkan untukmu. Ini kue kamu. Terima kasih. Pak Li, sebenarnya aku kesini hari ini. Bukan karena tiramisu. Aku baru saja membuat keputusan penting. Aku ingin melamar pekerjaan paruh waktu di toko Anda. Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktu kamu yang lain? Mengapa kamu datang ke sini? Untuk bekerja di tokoku yang sederhana ini? Aku khawatir. Kamu terlalu baik untuk menjadi karyawanku. Begini ceritanya, ibuku datang tinggal bersamaku, jadi aku berhenti dari semua pekerjaan paruh waktuku. Aku tidak tahu ternyata begitu sulit untuk mencari yang baru. Coba lihat ini. Entah karena jadwalku yang bentrok atau tempatnya terlalu jauh, aku harus merawat ibuku. Itu masuk akal. Pak Li, toko Anda sempurna untukku. Letaknya dekat dengan apartemenku. Dan kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kita tetangga dekat. Anda baik dan murah hati. Belum lagi Anda membuat dessert kelas 1. Plus, Anda bisa mengatur jadwal yang cocok untukku. Yang paling penting adalah aku bisa makan tiramisu yang enak setiap hari. Om Li, tolong pertimbangkan saya. Saya pekerja keras dan tidak akan membebani Anda. Oke. Selamat datang. Silakan duduk, tunggu sebentar. Tidak, si cabul bermuka dingin itu. Kenapa aku bisa melihatnya di mana-mana? Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Siapa yang ditakdirkan bertemu dengan kamu? Ditakdirkan bertemu dengan hantu. Tidak heran kamu menghantuiku. Ternyata kamu adalah hantu. Apa maksudmu? Kita tidak bisa berkomunikasi karena kamu bukan manusia. Sialnya aku bertemu dengan ibu tengah hari. Masih sama seperti dulu dengan mulut penuh kata-kata jahat. Kamu bilang siapa yang jahat? Siapa lagi kalau bukan kamu? Orang yang baru saja membuatku kesal adalah jahat. Ada banyak kursi kosong di sekitar. Kamu malah harus duduk di seberangku. Apa? Kamu merasa bersalah melihatku duduk di sini? Kamu ingin minta maaf padaku kan? Apa yang harus aku minta maaf padamu? Apalagi yang harus kamu minta maaf? Menjadi jahat dan tidak punya sopan santun. Tidak sopan. Aku jatuh ke air beberapa hari yang lalu. Tidak hanya kamu tidak menyelamatkanku, kamu malah berdiri di atas sana menertawakanku. Siapa lagi yang harus minta maaf? Itu kesalahanmu sendiri. Apa peduliku? Beraninya kamu mengatakan itu? Tidakkah kamu ingat bahwa aku menyelamatkan hidupmu? Kamu menyelamatkan hidupku? Hanya dengan mengayunkan tasmu sedikit? Jangan ganggu aku saat aku sedang tidak mood. Lucu. Kamu yang ingin duduk di sini. Kamu begitu jahat sampai aku tidak ingin berbicara denganmu. Ini Menggo Sagomu, anak muda. Kamu kenal dia, Om Li? Dia semacam pelanggan tetap. Sombong sekali. Maaf. Om Li, untuk orang bermuka mumi seperti dia, jangan repot-repot berbicara dengannya. Kamu tidak perlu minta maaf. Dia bahkan tidak akan bilang tidak apa-apa. Dia tidak punya hati. Tidak apa-apa. Masuk akal kalau tamu itu peduli tentang hal itu. Salahku juga karena batuk lagi. Paman Li kenapa tidak ikut saja dengan pergi ke rumah sakit? Tidak. Pernah dengar tidak? Operasi usus buntu. Harganya setahun gaji. Bagaimana aku bisa ke rumah sakit sekarang? Biaya pengobatannya akan menghabiskan segalanya. Lagi pula ini bukan masalah besar. Paman Li tidak seperti itu. Kebanyakan orang tidak ke rumah sakit untuk penyakit ringan. Tapi yang ringan itu sering berubah jadi yang berat. Kamu batuk lagi. Ayo aku antar ke rumah sakit. Kalau tidak aku khawatir. Jangan khawatir. Ada juga pepatah yang bilang, kremasi dan penguburan harganya ribuan. Kalau mau menabung ribuan, aku harus hidup lebih lama.
Jangan bilang begitu, itu omong kosong. Bayar dong. Kenapa tidak dimakan? Dan masih ada 20 lagi. Bagaimana kalau ini? Barengan. Tunggu sebentar. Simpan saja kembaliannya. Terlalu banyak. Bisa sembuh sendiri dengan lelucon jelek. Tolong ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Tidak sebanyak itu, Nah. Paman Li, ini dia. Aku akan kembalikan sisanya untukmu. Kamu cari aku. Kamu bikin aku kaget, aku cari kamu. Cuma bercanda. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak tertarik padamu. Jangan bilang begitu. Kamu juga narsis banget. Kamu bisa tenang. Aku sama sekali tidak tertarik padamu, atau aku akan tersambar petir. Kamu baru saja melemparkan dirimu padaku. Membuatku gila bertemu denganmu. Sebelum kamu menjadi gila, kenapa kamu tidak menjelaskan petir tadi? Apa? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bisakah seorang cabul memahami fenomena alam? Perilakumu disebut bertekad menyakiti dirimu sendiri ketika ditolak. Lain kali sakiti dirimu lebih keras. Apa yang kamu bicarakan? Dengar, aku hanya mengejarmu karena satu alasan. Untuk mengembalikan uangmu. Apa pedulimu? Aku sangat peduli. Paman Li telah memberikan kuasa penuh padaku. Ambil ini. Benarkah? Oke, biarkan aku melihat surat kuasanya. Berhenti bicara omong kosong, ambil atau tidak. Jika aku mengambilnya seperti yang kamu inginkan, apa hubungan antara kita? Lalu bagaimana dengan kamu dan Paman Li? Mengapa dia harus mengambil uangmu? Kamu punya terlalu banyak uang ya? Lakukan apa yang kamu inginkan dengan itu. Kamu bisa menyumbang ke proyek harapan. Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu tidak memberinya lebih banyak? Atau mengapa kamu tidak membeli rumah kue ini? Aku sedang berbicara denganmu, kamu sangat kasar. Paman Li sakit ya? Tapi kita bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Apakah ini amamu? Kami tidak membutuhkannya. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih telah memberitahuku. Apa yang disebut harga diri rendah? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu inginkan? Antar aku pulang dan gunakan Argo. Tidak, aku akan menyewa mobilmu. Kita di mana? Rumahku. Bagaimana bisa kita sampai di rumahmu? Aku bilang aku akan ke rumahku. Siapa yang bilang mengantarmu pulang? Aku sudah memberimu uangnya. Yaitu perjalanan panjang. Untuk membayarmu sebanyak itu. Aku lelah, aku mau pulang. Silahkan sendiri. Kamu brengsek. Kamu pikir aku tidak bisa pulang? Tanpa kamu, aku akan pulang sendiri.
Halo? Halo? Aku ingin memanggil taksi. Apa? Tidak ada taksi? Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Kamu berani bertanya padaku? Aku basah kuyup seperti ini karena siapa? Minggir. Ini rumahku. Aku tahu. Aku tidak bisa masuk karena hujan deras ini. Sebenarnya tidak bisa. Dengar Lusinuo. HP kamu jatuh di tengah hujan. Itu sebabnya aku datang mencarimu. Kalau tidak, aku tidak akan datang meskipun kamu mengundangku. Sekarang aku mengerti. Oke, kamu boleh masuk asal bayar. Bayar? Aku sudah bayar. Itu untuk mobil dan ini untuk berteduh. Brengseknya kamu memanfaatkan kesialanku. Sungguh tidak berperasaan. Kamu mau uang? Aku punya uang. Mana uangnya? Aku cuma punya 20 yuan itu saja. Meskipun tidak cukup. Aku bisa menganggapnya sebagai membantu pengungsi. Ada apa dengan sikapmu? Aku basah kuyup tanpa alasan. Untuk siapa? Dengar. Aku baru saja sembuh. Aku tidak bisa sakit lagi sekarang. Minggir. Rumah yang megah. Wallpapernya pasti mahal. Dia sangat kaya. Sudah lihat cukup? Kalau sudah mandi dulu. Jangan sampai kamu sakit dan minta uang padaku untuk rumah sakit. Jangan khawatir, aku tidak akan berbelas kasihan jika itu tanggung jawabmu. Bagaimana kamu mengharapkan aku bertanggung jawab untuk 20 yuanmu? Aku di sini seperti ini. Apakah pacarmu akan salah paham kalau dia melihatku? Cewek yang kamu lihat waktu itu bukan pacarku. Apakah itu cukup bagimu? Jadi kamu bebas mandi sesukamu. Itu bukan pacarmu? Hampir saja membuatku salah paham. Kamu sangat peduli tentang ini. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu terlalu percaya diri dengan orang mesum sepertimu di sini. Aku merasa tidak nyaman. Kamu bisa santai. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Silahkan. Bajingan. Banyak sekali lantainya. Bahkan ruang belajarnya sangat indah. Orang mesum itu narsis. Memasang foto dirinya sendiri. Itu terbalik. Pasti foto dengan pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kamu berbohong padaku nanti. Tidak mungkin. Belum selesai? Ada jahe coke panas di meja. Minum selagi masih panas. Kamu yang membuatnya? Atau siapa lagi?
Pasti ada racun di dalamnya. Ini tidak gratis. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri surat hutangnya. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku akan melakukannya. Apa yang harus aku tulis? Katakan saja kamu berhutang padaku untuk mandi dan jahe coke. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan untuk mandi dan sedikit jahe. Serta sekaleng coke yang jelek. Kamu sendiri yang bilang. Ini rumah yang megah. Bukan rumah biasa. Tentu saja harganya berbeda. Kamu tidak perlu menagih sebanyak itu. Rumah yang megah. Kamu memerasku. Aku tidak akan meminumnya. Ada apa? Kamu lihat apa? Apa tidak ada yang perlu dilihat? Sudah kulihat. Apa pentingnya kamu menutupi diri sekarang? Tutup matamu. Aku harus mengingatkanmu bahwa ini rumahku. Apa masalahnya kalau ini kamu tidak bisa melihat apapun yang kamu mau? Seorang pria dan wanita sendirian di dalam ruangan. Tentu saja aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Mesum, kamu sangat tidak tahu malu. Di mana bajuku? Aku akan pulang. Mereka ada di pengering. Ambil mereka, aku akan kembali. Mungkinkah kamu tidak serius dengan ucapanmu dan berpura-pura sulit didapat? Aku katakan padamu, Lu Xinwo, kalau kamu ever menggoda aku dengan kata-kata seperti itu lagi. Telepon polisi sekarang juga. Telepon polisi, oke. Aku akan membiarkanmu menggunakan teleponku. Ketika polisi datang, aku akan memberitahu mereka. Wanita muda ini masuk dengan sedikit pakaian. Mencoba merayuku tapi gagal lalu mulai memerasku. Siapa yang menurutmu akan dipercaya polisi? Tenang, tarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah pada si mesum ini. Tenang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu terlalu paranoid. Minum ginger coke dan pergi dari sini. Apa yang salah denganmu? Jika suatu hari, kami berdua benar-benar bisa bersama selamanya. Aku ingin kamu ingat. Aku Long Mengking tidak menginginkan cincin berlian mewah. Aku hanya ingin cincin kaleng sederhana ini. Karena dalam pikiranku, aku tidak peduli apapun, kecuali kamu. Jika aku pergi suatu hari, Xinwo, apa yang kukatakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Wanita itu hanya mengincar uang. Dia bersamamu untuk mendukung pria lain. Wanita seperti ini tidak pantas bersamamu. Kamu tahu itu? Ibu berhenti, aku tidak percaya padamu. Itu tidak mungkin. Aku lapar sungguh. Masih pagi sekarang. Aku akan memasak sesuatu untukmu. Bagus. Aku Kamu lihat APA? Ayo cepat. Xinwo. Xinwo, dengarkan aku. Lepaskan aku. Xinwo. Kamu satu-satunya harapan dan harapanku. Aku akan memberimu yang terbaik. Aku akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Jadilah anak baik dan lupakan itu, oke? Lupakan apa? Ayah atau Mengking? Tidak. Aku tidak mau. Apakah di sini? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku rasa begitu. Kenapa dia tinggal dengan orang gila itu?
Bangun. Jinbu. Kamu sangat sibuk. Lin Liu, kamu sangat ingin mendekatiku. Apakah kamu tinggal dengan sepupumu? Ya, bagaimana kamu tahu itu? Kamu tahu? Dia juga di rumah. Jangan ganggu dia, dan aku akan pergi sendiri. Dah. Hati-hati. Tidak masalah. Kamu pria baik. Pria baik. Pria baik. Nona bodoh tentang apartemen diskon 20%. Diskon 20%. Pulang? Ayo. Kenapa kamu bisa mabuk begitu? Kenapa kamu minum dengannya? Gadis itu terlalu sulit dihadapi. Aku hampir kehilangan keperawananku. Dan dia bahkan akan menikahiku. Hati-hati, hati-hati. Aku nggak ngerti kenapa kamu minum sampai segitu banyak. Aku masih bisa minum 1 botol lagi. Ya ampun, ada apa sih? Siapa ini? Gak apa-apa, dia mabuk, Bu. Lalu kamu tadi ngapain? Nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Jangan khawatir, tidur aja. Ayo, kita bicarain besok. Besok, oke? Aku mau air. Air? Liu yang baik hati, kamu bisa nggak jagain dia? Tentu saja. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Dah. Aku mau air. Kamu selalu ada di pikiranku. Pagi, Kak. Pagi. Lumayan banyak ya. Enak. APA, kenapa kamu menjodohkan aku? Kenapa dia yang bawa kamu pulang? Ada masalah? Baru beberapa hari, dan kalian udah kenal banget. Gega papa nggak masalah kok. Kelihatannya kamu nggak punya skill lain, selain ngedeketin cewek. Kita cuma teman. Artinya kita kenalan sia-sia. Sia-sia? Baru beberapa hari, dan kamu udah mabuk sama peluk-pelukan sama dia. Kamu kenal dia? Kamu tahu siapa dia? Aku udah bilang dunia ini rumit. Jangan mikirnya terlalu gampang. Apalagi kalau soal cewek dan terutama dia. Kak, aku nggak peduli kalau itu rumit. Kan? Aku cuma punya kejujuran, jadi berpikiran luas. Ekspresinya apa ya? Biarkan angin dan hujan datang. Aku tetap yang santai aja. Udah, aku ngingetin kamu buat jauhin dia. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu karena ada alasan. Kak, dia cuma mau beli apartemen kita. Dan dapat diskon. Apa? Wanita yang pingsan di undian berhadiah. Dan dapat diskon itu dia? Lupakan, aku nggak setuju. Enggak, Kak. Aku udah janji. Ya, Kak. Aku tahu Kak kamu nggak suka dia.
Kamu selalu ngurusin cewek. Tapi udah. Lama banget. Kenapa kamu masih keras sama dia? Aku keras sama dia tentu aja, siapapun kecuali dia. Apa? Kak, kamu udah bilang iya. Kamu nggak bisa tarik lagi. Itu karena aku nggak tahu itu dia. Aku nggak peduli. Aku udah janji, jadi bakal terjadi juga. Siapa bosnya? Kamu kerja sama komputer pagi-pagi. Lin, kamu jatuh cinta online ya? Apa? Aku cek rekeningku. Rekening apa? Kamu mau tahu berapa biaya perjalananku buat kamu kan? Kamu anak nggak tahu terima kasih. Ini masih pagi, nggak bisa bilang sesuatu yang enak. Siapa yang cek itu? Aku ngitung cicilannya. Aku ngitungnya berkali-kali. Aku harus bayar selama 30 tahun. Kalau nggak, kita nggak bisa makan tiap hari. Lin, kita nggak usah beli aja ya? Aku nggak mau lihat kamu ngehemat. Buat apartemen itu. Kalau kamu harus ngehemat kayak tawon, punggungmu bisa patah. Pacarku yang paling penting. Aku nggak peduli ngehemat. Aku bakal beli meski nggak bisa beli celana. Aku udah niat. Aku harus beli apartemen sendiri. Jadi kamu bakal nyaman tinggal di sana kan? Astaga, itu pacarku. Benar? Aku setuju. Aku harus mengurangi perjalananku di masa depan. Kamu harus terus bepergian sesukamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin, gadis itu. Gadis yang ada di sofa, yang kamu bawa pulang kemarin, siapa dia? Adik perempuan Xiao Qiang. Siapa? Adik perempuan Xiao Qiang. Xiao Qiang? Tenanglah. Bukan dia pria yang meninggalkanmu dan pergi ke Hong Kong? Apa maksudmu meninggalkan aku? Itu hanya adil. Tidak putus yang baik-baik. Itu namanya ditinggal. Tidak ada yang namanya putus baik-baik. Tenanglah. Aku bilang padamu, gadis ini cuma masalah. Dengar, Bu. Kamu harus berhenti menghakimi orang. Aku janji sama Xiao Qiang untuk merawatnya. Aku tidak menghakimi. Oke, cukup. Aku pergi kerja. Dengar. Aku percayakan dia padamu. Bersikap baiklah padanya. Kenapa kamu percayakan dia padaku? Tidak takut aku akan memakannya hidup-hidup? Mulutmu tidak sebesar itu. Aku bilang padamu, begitu kamu pergi, aku akan mengusirnya secepatnya. Tunggu saja, kamu akan lihat. Tunggu saja. Bagaimana akhirnya di Wuxi? Pada dasarnya tinggal kamu yang memulainya. Apa maksudmu pada dasarnya? Rencana konstruksi, kita masih perlu direvisi. Dan harus ditinjau lagi. Setelah selesai, kita bisa mulai. Kalau begitu suruh desainernya bekerja cepat. Jangan sampai terlambat. Oke, aku mengerti. Mr. Lu, ini rencana perbaikannya. Yang aku coba buat beberapa hari ini di Wuxi. Lihat ini. Saya akan beritahu Departemen Desain dan mulai membuat draft. Ya, saya akan lihat. Jika ada masalah, mari kita rapat dan diskusikan. Baiklah, saya akan pergi sendiri. Halo, Pak Lu. Ya, saya mengerti. Sudah lihat model apartemen kami? Desainnya sangat sempurna dan sangat praktis. Sudah lihat setiap bloknya? Semua menghadap tenggara. Jadi sangat bagus dalam hal pencahayaan alami atau ventilasi. Sini silakan.
Apartemen ini semua 80 meter persegi, dengan struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tapi Anda pasti bisa menganggap sebagai apartemen dengan 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini, ke tenggara adalah Central Park. Pemandangannya sangat bagus. Apartemen lebih mahal di lantai atas? Tentu saja. Tapi jika Anda memilih unit ini, Anda tidak perlu tinggal di lantai tinggi, karena tidak ada bangunan tinggi di depannya yang memungkinkan pemandangan luas. Jadi yang termurah di lantai 1 atau 2? Saya butuh bantuan Anda untuk memilih 1. Terlalu rendah tinggal di lantai 1 atau 2. Ketika banyak orang di bawah, itu akan mengganggu. Saya sarankan Anda memilih sekitar lantai 5. Tidak mahal dan paling hemat. Lantai 5. Bagaimana kalau? Jika Anda tidak bisa memutuskan, dengarkan saja dia. Dia tidak bisa menipu Anda saat saya di sini. Benar? Mengapa saya akan menipu teman bos saya? Oke, lantai 5 saja. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Ayo. Ini kontraknya. Silakan bayar uang muka. Oke. Kenapa harganya semurah ini diskon 20%? Ya, aku akan kasih dia diskon 20% untuk yang ini. Pak Jin. Pak Jin. Ini mungkin tidak akan berhasil. Kenapa? Pak Lu baru saja menelepon. Dia bilang tidak akan ada diskon. Tanpa izinnya. Apa? Bahkan untuk aku? Ya. Apa? Ini gedung yang dibangun keluargaku. Tapi kamu tidak mendengarkan aku ya? Tidak, bukan seperti itu. Kamu lihat, untuk prosesnya memang diperlukan. Apakah kupon sebelumnya masih berlaku? Itu cukup. Diskon 10% oke. Tapi tidak ada yang lain. Bagaimana kalau aku hanya... Tidak, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sudah. Ikut aku. Ayo. Pak Jin. Apa yang terjadi di sana? Jangan ikut campur. Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan meneleponmu nanti. Maksudku, kalau tidak berhasil, aku akan ambil diskon 10% itu. Tidak, kamu tidak akan. Aku bilang 20%, ya 20%. Aku bisa mengatasi ini. Kamu tahu apa? Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan meneleponmu nanti, tunggu aku. Tidak, ini sangat memalukan. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Ayo. Ayo. Ada apa? Kakak. Aku pikir kakakmu berjanji padaku. Diskon itu kan? Kamu sendiri yang bilang. Hanya sekali ini tidak akan terjadi lagi. Kamu akan mengurangi keuntungan perusahaan untuk membuat seorang gadis senang? Kamu pikir dia akan menganggapmu dermawan ketika perusahaan mengalami kerugian yang tidak perlu? Yah, Kak. Perusahaan ini, bukan milikmu sendiri kan? Ada bagian dari ayahku kan? Jadi ketika dia tidak ada, kalau aku membuat keputusan kecil untuknya? Jin, aku bisa memberitahumu dengan pasti. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan mengizinkannya menggunakan diskon 20% untuk membeli kondominium kita. Kalau kamu tidak suka, kau bisa telepon ayahmu. Aku bahkan bisa menelponnya jika kamu tidak mau.
Aku akan memintanya untuk membawamu kembali ke A segera. Di mana kamu bisa bersenang-senang sesukamu. Tidak akan menggangguku saat kamu tidak di sini. Kak, tidak ada kemungkinan. Kau akan setuju kan? Tidak sedikit pun pasti tidak. Kakak-kakakku yang tercinta. Kakak-kakakku yang manis. Kau begitu dingin mengabaikan pertalian saudara kita. Kau benar-benar melukai hatiku yang rapuh kali ini. Sangat menyakitkan, kau tahu? Kau tahu itu? Apakah aku harus menghadapinya? Dengan begitu tanpa perasaan? Lu Sinuo. Apakah benar tidak ada yang mengerti dirimu, dan itu adalah takdirmu untuk sendirian? Halo Tuan Jin. Ini 200.000 yuan, hitunglah. Lihatlah. Bos, bukankah kau sudah membatalkan bonusku? Karena terlambat bekerja bulan lalu? Mengapa kau tidak membiarkanku saja dan berhenti menyalahkanku, oke? Aku tidak menyalahkanmu, aku mengajarimu. Liu Lin, kau adalah senior di perusahaan kita. Aku sangat menghargaimu. Aku akan menjadikanmu prioritas untuk dikembangkan. Tapi lihatlah kondisimu sekarang. Kamu semakin kurang bersemangat tentang kerja. Apa yang salah denganmu? Tidak ada. Ada hal sepele yang terjadi di rumah. Saya akan memperbaikinya, bos. Saya akan menyesuaikan sikap saya. Saya ingat sekali saya menonton film. Ada pepatah di dalamnya. Ada dua cara untuk melakukan penyesuaian. Jika kamu sudah menikah, segera bercerai. Jika kamu masih single, maka segera cari seorang pria. Saya ingat sekali saya menonton film. Ada pepatah di dalamnya. Ada dua cara untuk melakukan penyesuaian. Jika kamu sudah menikah, segera bercerai. Jika kamu masih single, maka segera cari seorang pria. Bos, kamu keluar dari topik. Saya memberitahumu bagaimana mengatasi depresi, agar kamu bisa meningkatkan kinerja kerjamu. Kinerja kerjaku tidak ada hubungannya dengan status hubunganku, bos. Bisakah kita melewatkan masalah pribadi? Lihat dirimu, betapa buruknya temperamenmu. Saya hanya khawatir tentangmu. Terima kasih, untuk itu saya mengerti. Saya tahu itu kesalahan saya dan saya tidak akan melakukannya lagi. Saya akan bekerja lebih keras. Saya akan kembali bekerja, sampai jumpa. Kerja dan temperamen, keduanya tidak baik. Pria tua kotor. Halo. Nona bodoh, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya sedang bekerja, ada kabar. Sekarang pergi ke kantor penjualan, bayar uang muka, dan selesaikan dokumen. Diskon 20.
Apakah kamu yakin? Jangan membodohi saya seperti terakhir kali. Saya pergi ke sana tanpa hasil. Demi nama anak saya di masa depan, saya bersumpah padamu. Saya berjanji, kamu akan lebih bahagia dari sekarang. Setelah kembali dari kantor penjualan. Bagus, aku akan segera ke sana. Bos, aku akan keluar untuk urusan bisnis. Ini tanda terima uang tunaimu. Silakan simpan. Terima kasih. Uang muka Anda adalah 36.5760 yuan. Silakan transfer sisa pembayaran ke rekening bank resmi kami. Dalam 3 hari. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Saya mengerti. Bagaimana cara membayar hipoteknya? Mengenai aplikasi hipotek, jika semuanya berjalan lancar, Anda akan mendapat dalam 15 hari. Silakan jaga ponsel Anda tetap menyala. Bank akan menghubungi Anda. Datang dan ambil kunci Anda. Segera setelah aplikasi disetujui. Saya mengerti. Jadi semua dokumen sudah selesai? Terima kasih. Biar saya antar Anda keluar. Oke, silakan lewat sini. Semoga harimu menyenangkan. Seseorang menelepon. Halo Sinuo. Yumin, bisakah kamu membantu saya menemukan Jingu? Jingu? Begini keadaannya. Dia kesal dengan saya. Saya tahu Anda dekat dengannya. Dan dia akan mendengarkan nasihat Anda. Jadi bisakah Anda meneleponnya? Tanya di mana dia. Dan suruh dia pulang? Apakah dia akan melakukan apa yang saya katakan? Dia akan melakukan apa yang dikatakan wanita manapun. Benar? Oke, saya akan mencarinya. Siapa itu? Siapa itu? Ye Yumin. Kenapa kamu di sini? Sinuo menyuruh saya datang ke sini. Apakah saya terlihat seperti peduli untuk datang? Saya pikir Anda sedang menjelati luka Anda sendiri. Ternyata kamu sedang menikmati hari yang menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat nyaman. Mengapa aku harus menyiksa diriku sendiri? Aku sedang menikmati hidup. Jadi pangeran yang terhormat, apakah kamu tidak meminta layanan pijat khusus? Apa kamu menawarkan? Joro, berpakaian dan ikut aku. Sama sekali tidak. Jingu. Dengar. Selama Tuan Lu kita masih tinggal di rumah itu, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Pangeran yang tampan dan baik hati. Tolong bantu aku. Jadi kamu tidak mendengarkan aku. Baiklah jika kamu bolos kerja lagi. Aku bersumpah, aku akan melaporkannya ke Sinuo. Tolong jangan. Kamu belum menikah dengan kakakku. Tapi kamu ingin menasihatiku seperti dia kan? Omong kosong. Apakah aku telah menemukan rahasiamu? Katakan padaku. Untuk kakakku seorang pria, seperti burung merak. Apa yang kamu sukai darinya, katakan padaku. Kamu terlalu muda untuk tahu tentang ini. Apa kamu bercanda? Aku bahkan 1 tahun lebih tua darimu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo. Cepat berpakaian. Ayo pergi. Tidak. Apa kamu yakin? Aku punya dompetmu dan jika kamu tidak ikut aku akan menyuruh Sinuo memblokir semua kartumu. Berikan padaku.
Berpakaian dan pulanglah. Jangan pernah bermain-main dengan wanita. Yumin, tolong berikan dompetku. Aku akan ikut denganmu sekarang. Berikan saja padaku. Mereka sangat cantik. Begitulah cara kamu menikmati hidup. Pulanglah. Tahukah kamu apa itu menikmati hidup? Ayo. Datang. Buka pintunya. Kami harus masuk. Tidak aku. Pembohong, kamu mengkhianatiku. Apa, biarkan aku menjelaskan. Jadi kamu pembohong. Gadis-gadis, tolong aku. Oke, ayo. Pangeran Jin masih ingat kamu punya rumah ya? Haruskah aku merasa bersyukur? Kamu pulang dengan Yumin. Aku dipaksa. Kalau tidak, aku tidak akan kembali. Tunggu. Apa? Mobil siapa? Milikku. Mobilmu. Ini bukan yang kamu kendarai kemarin. Aku beli yang baru. Mobil baru kenapa? Tidakkah kamu tahu kenapa? Kamu tidak peduli padaku. Aku harus memberi makan diriku sendiri dan keluar untuk hiburan. Jadi siapa yang peduli padamu sekarang, nak? Masuk, kita perlu bicara. Apa bicara lagi-lagi? Jin, gua aku sepupumu. Tapi kita dekat seperti saudara. Mari kita jujur malam ini. Dan bicara dengan jujur. Oke. Ayo. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu naksir dia? Kak, kenapa kamu bersikap tidak ramah? Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal buruk? Aku buruk. Jangan membuat segalanya terlalu rumit. Lihatlah dunia dengan mata yang bersih. Oke. Aku dan wanita itu. Kita teman biasa. Teman biasa. Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Katakan padaku berapa kali kamu bertemu dengannya, dan sudah berapa lama kalian saling mengenal. Aku tidak percaya seorang pria akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membantu seorang wanita yang tidak dia minati, mendapatkan diskon untuk sebuah rumah, bahkan dengan mengorbankan hubungannya dengan keluarganya. Pertemanan yang murni sekali. Jangan salah paham, Kak. Aku membantunya. Karena aku sudah berjanji. Memalukan jika aku mengingkari janjiku. Itu bukan yang seharusnya dilakukan pria sejati, kamu tahu. Baiklah, kamu punya hati yang besar. Aku menghargaimu. Tapi tidak semua orang bisa memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Kamu tahu betapa rumitnya wanita sekarang ini. Mungkin dia mendekatimu untuk kepentingannya sendiri. Kak. Apa ada sesuatu yang terjadi antara kalian? Kenapa kamu merasa sangat tidak enak tentang dia? Tidak apa-apa untuk menceritakan kisahmu padaku. Ceritakan padaku. Tidak ada kisah. Tidak ada yang terjadi antara kami. Maka itu masalahmu. Kamu tidak mengenalnya kan? Hanya karena kesan pertama. Benar. Kamu menolak kualitas moralnya secara umum. Aku menemukan bahwa kamu selalu menyerangnya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Sesuatu yang mencurigakan. Kamu harus memberitahuku yang sebenarnya. Tidak ada kebenaran yang perlu diceritakan. Dan aku tidak menyerangnya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak apa-apa untuk menjadi baik dan jujur. Tapi jika kamu bersama seorang wanita, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Tapi Kak, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menawarkannya sedikit bantuan. Bantuanmu untuknya tidak masuk akal sama sekali. Kamu hampir tidak bisa menjelaskannya. Lalu bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya? Satu-satunya penjelasan adalah kamu naksir dia. Ya Kak, kenapa kamu bersikap tidak ramah? Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik? Aku tidak baik. Kenapa kamu tidak melihat dunia dengan mata yang bersih? Jangan membuat segalanya terlalu rumit. Aku dan wanita itu, kita adalah teman yang murni. Teman murni.
Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Katakan padaku berapa kali kamu sudah bertemu dengannya. Tunggu sebentar. Bukankah kita sudah mengatakan itu sebelumnya? Kita mengulangi kata-kata kita sendiri. Begini saja. Kurasa kamu lelah dan butuh istirahat. Kita akan bicarain nanti. Dah, sampai jumpa. Ya. Apakah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Bahkan dengan kata-kata yang sama. Mungkin lain kali. Aku perlu menyiapkan draft. Halo. Halo Tuan Lu. Ada yang ingin dikatakan. Aku ingin mengambil cuti beberapa hari. Untuk apa? Bisnis Wuxi sangat sibuk. Aku butuh kamu pergi ke sana dan membantu. Tuan Lu, aku tahu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk meminta cuti. Tapi aku tidak punya pilihan. Ada sesuatu di keluarga. Aku harus pulang. Apa yang terjadi? Nenekku meninggal, aku harus pulang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Maaf tentang itu. Terima kasih Pak Lu, saya harus pergi dan mengejar pesawat saya. Sampai jumpa lagi. Masuk. Pak Lu. Pak Lu. Saatnya mengajukan aplikasi hipotek terbaru. Silakan periksa. Dan tanda tangani jika semuanya baik-baik saja. Dia juga membeli apartemen? Ya, Saya pikir dia ingin diskon 20%. Bagaimana Anda menyelesaikan kesepakatan itu? ini. Ini apa? Jawab pertanyaan saya. Maaf, Pak Lu. Ini Pak Jin. Pak Jin? Jin Gu. Ya, Jin Gu. Kesepakatan ini ditutup oleh Jin Gu. Jin Gu. Jin Gu. Kak, kenapa kamu pulang lebih awal? Kemari. Ada yang ingin kamu katakan? Saya punya pertanyaan untukmu. Uang yang kamu hemat dengan mengganti mobilmu di mana? Kak, kenapa kamu bertanya? Apakah saya harus melaporkannya padamu? Uang itu milik perusahaan. Saya berhak tahu untuk apa uang itu digunakan. Kak, uang itu adalah milik saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dengan itu. Kamu tidak menghasilkan uang itu sendiri. Ya, itu benar. Tapi itu uang Kak kita kan? Saya hanya menghabiskan uang kita sendiri. Bisakah kamu melupakannya? Santai. Saya tidak bilang kamu tidak boleh menghabiskannya. Kalau tidak, saya tidak akan memberikannya padamu. Tapi kamu perlu menggunakannya dengan benar. Wanita itu Liu Lin. Membeli apartemen dari perusahaan kita dengan diskon 20%. Kamu yang membayar diskon tambahan 10%, bukan? Iya. Jadi sekarang kamu yang menafkahinya? Kak, biar aku ulangi lagi. Dia dan aku adalah teman biasa. Aku bayar untuk diskon 10% karena aku sudah janji padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan seks. Aku tidak peduli dengan janjimu. Tapi siapa yang memberi kamu hak untuk menghabiskan uang hasil jerih payah keluarga untuk membeli barang untuk orang asing? Aku tidak bermaksud begitu. Kita sudah sepakat diskon 20%. Tapi kamu berubah pikiran. Aku tidak punya pilihan selain melakukan dengan cara lain. Jin Gu dan Kak, sudahlah, ini sudah selesai. Berhenti membicarakannya. Aku tidak ingin merusak hubungan kita karena urusan diskon 10% itu. Jin Gu. Tahu apa? Kamu punya dua pilihan. Satu, kita ambil uangnya bersama-sama. Dua, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkan uang keluarga dikibuli oleh seorang penyihir. Kak, aku Jin Gu. Aku bilang padamu, kalau kamu pergi minta uangnya kembali, kita akan bermusuhan selamanya. Yakin? Semua konsekuensinya tanggung sendiri. Iya, aku yakin. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk bertemu Tuan Lu. Apakah Anda punya janji temu? Ya, saya punya. Baik, tunggu sebentar.
Hello Tuan Lu. Silakan masuk. Kita baru saja bicara di telepon. Terima kasih. Tuan Lu, ini kartu nama saya. Anda tahu perusahaan kami kan? Ya tentu saja aku tahu. Lushi Property, perusahaan properti terbaik. Berapa omset tahunan Anda? Hampir 5 juta yuan. 5 juta yuan. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Perusahaan ini menghabiskan 32 juta yuan untuk iklan setiap tahun. Berapa banyak bagian yang bisa Anda ambil? Kapasitas produksi perusahaan saya baik-baik saja. Saya pasti ingin memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan Anda. Bagus. Saya akan memberikan apapun yang bisa Anda ambil. Sangka. Tapi saya punya satu syarat. Silakan. Dia dari perusahaan Anda kan? Ya. Apakah dia datang kepada Anda? Dia adalah perwakilan penjualan yang baik di perusahaan saya. PHK dia. Datang dan tanda tangani kontrak kami segera setelah dia dipecat. PHK dia. Mr. Lu, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Anda tidak bisa melakukannya kan? Ya, saya bisa, dan akan segera melakukannya. Kalau begitu pergilah. Mr. Lu, kapan saya harus datang ke? Saya bebas sampai Selasa depan. Anda dipersilakan kapan saja. Oke, sampai jumpa, saya akan segera kembali. Sampai jumpa lagi. Apa yang terjadi? Secara strategis, saya harus merasa beruntung karena bisa menyingkirkan si pengintip. Tidak perlu khawatir lagi tentang si tua brengsek dan mesum itu. Tapi, saya sama sekali tidak bahagia. Kenapa? Apakah karena saya sudah mengembangkan sindrom Stockholm terhadapnya? Tidak, itu tidak mungkin. Saya wanita yang sehat secara psikologis dan jarang ditemukan. Tapi kenapa saya merasa kecewa? Kenapa? Ini hanya ketidakseimbangan psikologis. Karena dia memecat saya sebelum saya memecatnya. Apakah semuanya sudah selesai? Tentu saja. Saya memecatnya tanpa ragu. Bagaimana reaksinya? Tidak ada yang istimewa. Hanya sedih. Apakah dia menangis? Menangis? Saya rasa tidak hanya sedih. Kamu cukup tegas. Tentu saja. Mengapa saya harus mempekerjakan seseorang yang tidak kamu sukai? Benarkan Tuan Lu? Tentu saja. Sudah berapa lama dia bekerja denganmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun? Kamu tidak ragu untuk memecatnya. Setelah 3 tahun bekerja, betapa kejamnya kamu. Apakah kamu pernah merasa bersalah karena begitu kejam kepada karyawan yang sudah lama bekerja? Tuan Lu, saya takut dia akan mempengaruhi kerjasama kita. Saya hanya fokus pada gambaran besar. Ayo, untuk menandatangani kontrak. Departemen periklanan di lantai bawah. Beritahu mereka itu perintah saya. Baiklah, terima kasih Tuan Lu. Ya Tuan Lu. Setelah menandatangani kontrak, temukan seseorang yang tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan benar. Dan biarkan mereka berbicara dengan saya lain kali. Jangan muncul di depan saya lagi. Keluar. Baik-baik. Memecatnya tanpa ragu kejam. Apakah ini kesalahannya atau bukan? Apakah saya terlalu keras?
Saya akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Apakah kamu mendekati Jingu dengan sengaja? Kamu sedang tidak mood hari ini ya? Kehilangan pekerjaan? Haruskah kamu mengambil kesempatan ini untuk merenungkan diri sendiri? Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak dia akan tahu. Kalau aku yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bersuara? Kamu sedang berbicara sendiri dengan sangat serius. Bagaimana aku bisa mengganggumu? Apa kamu menyerah sekarang? Sadar kalau kamu salah. Dulu kamu sangat jahat dan sarkastik padaku. Sekarang kamu merasa bersalah kan? Jadi kamu mau minta maaf padaku? Tidak. Bukan minta maaf tapi terima kasih. Kemarin aku melindungimu dari hujan. Jadi aku datang ke sini untuk memberimu kesempatan berterima kasih padaku. Aku tidak butuh kesempatan itu. Aku sudah membayar untuk tempat berteduh itu. Jadi mulai sekarang kamu dan aku tidak saling berhutang. Sepertinya kamu sudah tahu caranya. Mau ke rumahku lagi? Serius. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan Aku padamu. juga serius. Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Ini tentang Paman Li. Apakah ada hubungan khusus antara kamu dan Paman Li? Kenapa kamu bertanya? Karena kamu sering datang ke toko kue ini dan kamu sangat peduli dengan kesehatan Paman Li. Ya ada. Apa? Aku pelanggan tetapnya. Aku bertanya dengan serius. Jadi jawablah dengan hati-hati. Aku juga serius. Kuenya memang enak. Lupakan saja. Kamu sedang apa? Kamu sedang bad mood ya? Aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kamu tahu? Karena aku tahu kamu kehilangan pekerjaan. Tebakanku. Ya, kamu benar. Aku sama sekali tidak senang. Ayo pergi. Dia ini akan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa sebenarnya kamu cukup perhatian? Kamu baru saja menemukannya. Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Tahukah kamu bahwa kamu terlalu percaya diri? Biarkan aku memberitahumu, kamu bahkan bukan tipeku. Tipeku? Kupikir kamu bukan tipe yang ingin menikah. Ada masalah. Apakah kamu mabuk? Jangan bilang kamu mabuk setelah hanya 1 bir. Apakah itu mengganggumu? Itu aku. Lalu mengapa kamu membeli birnya? Karena kamu sangat buruk dalam minum. Aku agak bertanggung jawab atas suasana hatimu yang buruk. Jadi aku harus membantumu rileks, tidak apa-apa. Mengapa kamu mengatakan itu?
Maksudmu waktu itu? Lupakan saja. Aku wanita yang murah hati. Biarkan saja begitu. Sudah selesai. Apakah kamu baik-baik saja? Aneh untuk dikatakan, sekarang kamu terlihat tidak semenjengkelkan biasanya. Lepaskan aku. Tidak sabar untuk mendekatiku. Kamu adalah wanita lajang dengan niat yang jelas. Lepaskan aku. Sekarang siapa yang terlihat lebih berniat? Kamu yang tidak mau melepaskanku. Biarkan aku memberitahumu. Pernahkah kamu mendengar ini? Wanita yang bertekad. Entah seorang ibu rumah tangga, atau seorang playgirl, atau seorang lajang bangsawan. Aku tipe yang terakhir. Aku memberitahumu ini karena kamu minum bersamaku hari ini. Apakah kamu benar-benar mabuk? Lusinuo, apa ini? Mabuk. Mungkin aku bisa membuatmu mengeluarkan kebenaran saat kamu mabuk. Atau aku tidak seharusnya memanfaatkan seseorang yang sedang dalam kesulitan. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ini untuk Paman Li. Apakah namamu Lusinuo? Apakah kamu seorang cabul? Sadar cukup. Oke, langsung ke intinya. Apakah Paman Li ayahmu? Mama, aku ingin tinggal bersama Papa. Aku ingin Papa. Oke, Sinuo. Anak baik Sinuo. Papa meninggalkan kita. Jadi mari kita tinggalkan dia. Dari sekarang, Papa. Mama akan selalu ada untukmu, oke? Sinuo, ingat. Seorang pria yang meninggalkan istrinya tidak pantas menjadi ayahmu. Mengerti? Itu terbalik. Pasti foto dengan pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kamu berbohong padaku di masa depan. Bangun. Kenapa kamu begitu berat? Selalu makan seperti kuda, kamu harus menurunkan berat badan.
babi yang sangat berat. Liu Lin, kamu terlalu baik. Terharu dengan cerita biasa seperti itu. Lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya. Kata-kata terkutuk jahat dan bau itu. Halo, Sinuo, apakah kamu sudah bangun? Ingat saja kamu berangkat jam 10 pagi di bawah. Jangan sampai ketinggalan. aku mengerti. Turun. Turun. Kamu sudah bangun, apakah kamu merasa lebih baik? Apa yang aku katakan tadi malam? Semuanya. Kamu bilang Paman Li adalah... Berhenti. Omongan mabuk kamu tahu. Kamu bisa melupakannya. Lu Sinuo, apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Untuk menyembunyikan semuanya di dalam. Apakah kamu mendengarkan aku? Jawab pertanyaanku. Apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Lu Sinuo. Brengsek. Aku seharusnya tidak terlalu baik padamu. Meninggalkan aku sendirian di sini. Tidakkah kamu merasa malu? Liu Lin, kamu memang terlalu baik untuk orang seperti dia. Kamu tidak seharusnya terlalu baik. Niat baik tidak membuahkan hasil, jauhi dia. Pasti jauh dari dia. Benar-benar brengsek. Sinuo, jaga dirimu baik-baik. Aku sudah memasukkan obat penurun panas di tasmu. Jangan lupa meminumnya setiap hari. Di sana sangat panas. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Tapi awasi dia. Ya. Kak, kenapa kamu melihatku? Apa yang bisa aku lakukan? Jangan terlalu asyik main game. Habiskan lebih banyak waktu di kantor bersama Yumin. Lebih seriuslah. Ya Kak. Game juga bisa serius. Aku punya hidupku sendiri. Kak, kita tidak sejalan. Jadi lebih baik kita saling menjauh. Kamu adalah pangeran. Siapa yang berani mencampuri hidupmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Jaga rumah tetap aman. Tetap di rumah main game. Jangan keluar main dengan masyarakat. Tidak masalah. Sinuo, jaga dirimu baik-baik. Dah. Akhirnya kakak ayah pergi. Gaga Lady Gaga. Kakak Lady Gaga. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak ibu masih di sini. Kamu harus tahu Yumin. Aku tidak bisa tinggal di kantor. Jika kamu memaksaku, aku akan depresi. Depresi kamu tahu. Lalu bagaimana? Kembali ke kantor. Kamu tidak akan pergi kemana-mana mulai sekarang. Ini misiku.
APA, kenapa kamu bertingkah seperti kakakku? Kamu sedang mendukung setan. Aku tidak akan tinggal di sini. Ayo, Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. cepat. Tolong biarkan aku pergi, oke? Lin. Lin bangun. Ini. Lin bangun. Makanlah sup ayam. Enak loh, aku yang bikin untukmu. Ini ayo. Cicipi, enak kok. Tidak masalah, oke? Aku percaya padamu. Aku yakin, kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kalau tidak ada pekerjaan, kita bisa mencari pria yang baik. Bikin mereka kesal. Orang-orang selalu bilang, lebih baik menikah dengan baik daripada bekerja dengan baik, kan? Mama, kamu punya hati yang besar. Kenapa kamu begitu optimis? Kamu tidak tahu betapa gelisahnya aku untuk mencari pekerjaan. Lin, jangan sedih. Berpikirlah lebih positif. Lihat aku betapa positifnya aku. Selain itu, kamu masih punya pekerjaan paruh waktu di toko kue, kan? Dan aku punya pensiun. Tidak perlu khawatir. Mama, itu tidak cukup. Aku mati-matian membayar cicilan, kamu tahu? Berhenti. Tidak ada lagi kata-kata bodoh. Aku percaya selalu ada jalan keluar. Dan setiap awan memiliki sisi cerah. Lihat betapa hebatnya kamu. Cantik. Dan langsing. Lupakan pekerjaan sialan itu. Kita tidak membutuhkannya. Yang paling penting adalah menemukan pria yang baik. Sini, lihatlah. Aku sudah memilih beberapa pria untukmu di Jewancom. Orang-orang ini lumayan bagus, mereka cocok untukmu. Bangun dan lihatlah. Ayo anak baik. Tolong lihatlah. Mama, kamu melakukannya lagi. Berhenti ya. Berhenti. Mama, ayo pergi, mari kita pergi dari sini. Mama pergi minum sup juga. Sup ayammu. Jangan lupa lihat mereka. Aku akan segera setelah kamu pergi. Aku akan melihat lagi. Oke, dadah. Bukan masalah besar, tetap sendiri. Aku harus mencari pekerjaan. Untuk membayar cicilan, aku harus mencari pekerjaan. Cobalah seperti biarawati. Berperilaku dengan tenang dan damai. Untuk membuat gila siapapun yang tidak ingin aku hidup baik.